Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Halo Tribuners, balik lagi nih di Tribun Lampung Digital Corner, tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian kali ini dalam obrolan santai. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan tamu, ini dia orang yang spesial karena hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal budaya Lampung. Ini dia Diandra Natakambahang. Halo Kak. Halo, Sapa dulu dong Tribunersnya. Ya, assalamualaikum Tabipun Tribuners. Waalaikumsalam Dan, Tabipun. Kita bareng-bareng sama Mbak Helen di sini. Mungkin nanti kita bakal lebih kulik mungkin ya. Iya, kita bakal ngobrol banyak soal budaya dan bahasa Lampung. Ini kita sebagai anak muda Lampung, kita harus banyak tahu tentunya. Dan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama pegiat bahasa dan budaya Lampung. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat dan, ya. Mudah-mudahan semua juga yang di rumah dan puari-puari semua juga sehat walafiat. Amin. Kak Diandra, Ya. sekarang kesibukannya apa nih Kak? Alhamdulillah sih saya masih di media sekarang dan kalau tadi Ellen bilang bahwa tentang dilabeli sebagai penggiat budaya gitu. Iya. Itu emang di samping karena interest gitu dan panggilan jiwa juga gitu. Oke. Dan siapa lagi ada peribahasa kita yang katanya kalau mak kam siapa lagi, kalau mak ganta kapan lagi, ya itu memang harus kita aplikasikan gitu. Jadi nggak cuma sekedar Oke. Tapi Kak, awal mulanya Kakak ini tertarik dengan budaya Lampung dan bahasa Lampung itu dari kapan dan ceritanya gimana sih? Oke, menarik nih, Ren. Saya sendiri terlahir di Kembahang di Lampung Barat dan itu masuk pada eranya itu namanya Marga Kembahang dan kalau buayanya buaya Bejangan Diwai, paksi buaya Bejangan Diwai dari paksi Pak Skala Beka ya. Mungkin Ellen juga ada sedikit pengetahuan tentang itu. Oke. Nah, kemudian karena memang terlahir di Pekon, di Tiuh, di Ana gitu yang memang kultur budayanya kuat gitu dan memang secara genetik gitu Tamong atau datuk saya itu di kampung di Pekon sana itu adalah seringkali diminta orang dan memang kekhususannya adalah pada saat himpun adat begitu. Beliau adalah sebagai yang jarunya saat nangguh gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa bagaimana di keluarga itu kehidupan adat itu memang kental terutama dari keluarga saya gitu. Nah, belakangan itu tidak begitu saya perhatikan di sisi itunya, tapi di akhir-akhir kuliah gitu keinginan untuk lebih menggali lagi tentang budaya, sejarah dan segala sesuatu tentang Lampung itu semakin kuat gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gitu. Oke. Tapi kalau tadi tuh Ellen tuh sebenarnya mau bahas di awal. Kalau nama Kakak kan Diandra Natakambahang itu kan unik banget ya. Itu tuh bisa di-sharing mungkin ke Tribuners itu artinya apa sih Kak? Oke. Kalau Diandra Natakambahang, kalau Dian itu kan artinya sebenarnya penggalannya dari Dian ya. Dian itu kan lampu, cahaya gitu ya. Sebetulnya Dian itu juga mungkin mirip sama Eka atau yang lain. Maksudnya dia ada nama maskulin dan nama feminin gitu. Jadi laki-laki dan perempuan pakai kan gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau nama saya sendiri gitu di KTP lebih panjang lagi gitu. Nah, cuma saya pakai Diandra Natakambahang ini karena memang itu sekaligus nama marga bisa dikatakan begitu dan juga asal Pekon atau kampung saya gitu. Jadi jadi dari label itu bisa kita jadi membawa nama marga juga lah gitu.
dari Buoy Bejalan 2 ini. Oke. Gitu. Tapi Kak, kalau misalnya belajar untuk kebudayaan Lampung itu kan Kakak belajar otodidak ya. Ya. Itu belajarnya dari mana sih? Maksudnya medianya apa? Kemudian gimana cara mempelajarinya? Ya, jadi gini, kalau saya basicnya kan hukum dari Fakultas Hukum Unila gitu ya. Nah, di sana juga ada hukum adat yang mana itu merupakan bagian dari beberapa ilmu hukum gitu kan. Jadi ada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional dan seterusnya, juga ada hukum adat. Nah, di masa kuliah saya juga tertarik dengan hukum adat gitu, tapi itu belum begitu luas dan dalam. Nah, belakangan setelah akhir masa perkuliahan sampai seterusnya gitu sampai sekarang, saya semakin tertarik dan mendalami gitu. Di samping karena panggilan hati bahwa saya kok ngelihat di Lampung ini nggak semua orang Lampung itu sadar akan kelampungannya gitu. Di samping idiom-idiom atau perspektif tentang Lampung itu belum luas gitu. Dan alhamdulillah belakangan ini kan baru mulai kayak ikon-ikon Lampung itu semakin luas dan disebarkan gitu. Nah, jadi kembali lagi tentang saya tadi bahwa itu adalah di samping karena secara pribadi memang tertarik untuk itu gitu, di samping panggilan jiwa bahwa kalau nggak kita yang mendalami dan menyebarluaskan kelampungan ini gitu, ya siapa lagi? Nah, itu sebetulnya titik pemantiknya dari situ. Tapi kalau medianya gitu Kak, kayak misalnya baca buku atau mungkin tanya dari orang yang lebih tua kayak gitu kan. Biasanya nanya gimana sih dulu perkembangan budaya Lampung ini gimana. Kalau itu dari mana Kak? Oke, ya. Saya mau jelaskan tentang itu dan juga nanti bagaimana piranti saya yang menyertai perjalanan kebudayaan itu ya. Nah, kalau kaitan tadi yang Ellen bilang bahwa saya juga dalam perjalanan menyertai kebudayaan ini gitu ya, menggali, kemudian mempelajari, kemudian menjalani dan mengembangkan ini. Tentang bagaimana menggali itu terutama karena budaya oral di Lampung ini sebetulnya lebih banyak daripada budaya tulisan gitu ya. Jadi otomatis kita menggali dari narasumber. Dalam hal ini adalah Saibatin atau penyimbang, kemudian tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat begitu. Itu saya sendiri secara pribadi gitu, baik itu dengan secara pribadi maupun karena saya sebetulnya latar belakangnya juga di TV juga gitu. Jadi sebelumnya. Jadi liputan-liputan budaya dan segala macam jenis liputan adat itu juga saya sempatkan untuk menggali daripada informasi tentang kebudayaan. Nah, kemudian tentu juga saya kalau dikatakan membaca buku atau sumber-sumber tertulis, nah itu juga saya lakukan gitu. Tapi biar bagaimanapun untuk lebih otentik itu kita harus ke lingkungan adatnya, lingkungan budayanya, merasakan bagaimana itu tayuhan, gawi, begitu kan. Kemudian dari jenis-jenis kebudayaannya kita langsung ke sumbernya gitu, ke lokasinya. Jadi bisa gitu. lihat langsung gitu ya Kak ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk langkah-langkah nih yang udah Kak Diandra lakukan untuk menggiatkan budaya dan bahasa Lampung ini apa aja sih Kak? Oke, menarik. Nah, kalau untuk saya mau ke ini dulu karena kalau di agama juga gitu ya, berkah itu kan ada pada berjamaah gitu ya. Jadi bukan sendiri gitu. Jadi otomatis ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah tentang organisasi, kemudian tentang media. Ini kaitan dengan budaya. Nah, tentang organisasi bahwa saya seiring dengan berjalannya waktu begitu melakukan semuanya dengan mungkin tadi Ellen bilang otodidak atau sendiri gitu, tapi saya berjalan dan terus bagaimana bisa memberikan sumbangsi, kira-kira begitu kan. Nah, di dalam perjalanan ini akhirnya kita bertemu sama rekan-rekan, sejawat, partner atau orang-orang yang punya ambience dan frekuensi yang sama gitu. Ada yang sama-sama berjuang itu tadi kayak. Ada yang latar belakangnya akademisi, ada yang aktivis, ada yang memang seniman gitu. Nah, kaitan sama organisasi atau jaringan ini, kami ada Gamelan Institut Lampung ya, yang kami dirikan beberapa tahun yang lalu. Itu bersama-sama dengan ada Pak Hasim Khan dari Unila, kemudian beliau akademisi dan ada Novel Sanggam. Beliau aktivis dan juga memang aktif juga di politik gitu. Kemudian ada Bang Andi Wijaya, beliau dari Marga Teluk Betung dan memang seniman dan penggiat seni. Juga saat ini memang ada Sanggar Titian Marga begitu. Kemudian
Ada juga Bang Yudi Bayong, beliau juga aktif juga di dunia pendidikan, dan kami pada waktu itu memang merumuskan beberapa hal untuk Lampung ke depan kaitan dengan perkembangan kebudayaan gitu. Nah, ini adalah salah satu cara kami dalam spreading budaya Lampung itu sendiri. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan saya, ini adalah salah satu organisasi yang dengan itu kita sama-sama bagaimana menggali dan menyebarkan budaya Lampung adalah Gamelan Institut Lampung gitu. Nah, kemudian kalau bagaimana saya dalam perjalanan yang baru beberapa tahun ini, baru 17 tahun, ulang tahun yang ke-17 ini. Nah, jadi pernah juga di Mahane Lampung ya, di Lampung Barat waktu itu. Kemudian seminar juga gitu, saya juga yang materinya gitu. Kemudian juga film, kemudian juga musik juga saya bersama dengan adik gitu ya, kita buat khas Lampung ini bagaimana bisa diterima anak muda gitu, kita sebarkan juga lewat musik gitu. Nah itu adalah organisasi, kemudian media-media yang saya gunakan untuk bagaimana Lampung itu bisa spreading gitu, bisa. Jadi dikemas luas, dalam ya. berbagai hal biar Betul. bisa dikonsumsi sama anak-anak muda juga gitu ya Kak ya. Betul. Tapi kalau misalnya itu tadi kan upayanya Kak, kalau kendala-kendala yang dihadapi di era digital ini kan sekarang kan anak-anak muda tuh kan jadi mudah banget ya ngakses hal-hal apalagi yang berbau budaya-budaya barat yang kemudian masuk diadopsi sama mereka. Kemudian gimana sih struggle-nya untuk memerangi itu gitu? Oke. Bisa dibilang sih kalau dari bagaimana media yang kita gunakan, kemudian orang-orang yang kita rangkum dalam kerjasama ini gitu, dalam kegiatan kebudayaan ini gitu, itu relatif sih nggak ada masalah, malah justru kita punya semangat yang tinggi gitu ya. Cuma memang pada akhirnya ke person gitu, ke orang yang kita bidik gitu. Apakah itu misalnya dari pemerintah, kemudian masyarakat itu sendiri gitu. Karena kalau masyarakat adat sih bukan berarti mereka nggak sadar akan budaya, pasti mereka yang punya budaya juga gitu kan, kita semua gitu. Tapi bagaimana kalau masyarakat budaya atau masyarakat adat itu mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih efektif, itu aja. Nah cuma kalau dibilang kendala itu yang paling mungkin harus terus kita tumbuh dan gali kesadarannya itu, ini kaitan sama pribadi-pribadi gitu ya. Bagaimana anak-anak muda ini punya kesadaran budaya, itu sih sebetulnya. Nah jadi artinya dari pribadi-pribadi ini punya kesadaran budaya itu. Nah, kalau tentang dari saya atau dari kaminya menyebarkan itu, otomatis sih terus berjalan dan dengan banyak cara sebetulnya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan era digital itu tuh mempermudah atau semakin mempersulit dalam rangka menggiatkan budaya Lampung? Pastinya sih mempermudah. Jadi ada banyak media gitu. Karena sekarang kan saya juga sebetulnya biarpun mungkin ada sedikit perbedaan tahun sama Ellen kan, tapi masih milenial juga kan gitu. Jadi bahwa kayak sejenis Facebook atau Instagram, kemudian ada banyak media lain kayak blog, website dan lain sebagainya gitu. Itu justru semakin mempermudah untuk menyebarkan idiom-idiom kelampungan gitu. Jadi artinya media-media ini semakin mempermudah justru gitu. Nah, hanya saja tinggal bagaimana balance gitu kan antara bagaimana kita menyebarkan pengetahuan di masyarakat kita dan bahkan justru ke Indonesia, bahkan ke dunia tentang sejarah yang kita punya, budaya yang kita punya, seni yang kita punya, dengan kegiatan atau bentuk-bentuk real daripada hal yang akan kita tampilkan gitu. Jadi biar balance antara keduanya gitu. Yang saya maksud adalah kalau kita misalnya, kalau saya sendiri misalnya buat artikel tentang Lampung dari sisi apapun itu, misalnya sejarah, budaya atau yang lain gitu. Nah, bagaimana kegiatan sejenis kayak festival mungkin atau kegiatan budaya di marga adat atau di yang lain itu kita tampilkan juga, dan itu bisa dilihat secara real kan, itu kan harus dua-duanya gitu. Karena kalau enggak, pada akhirnya kita kayak masuk ke museum kan. Jadi kayak kita cuma ngelihat dulu pernah ada ini enggak ya. Jadi dua-duanya harus harus balance juga gitu ya Kak ya. Tapi Kak, kalau bicara soal budaya Lampung, budaya dan bahasa Lampung, itu tuh awal mulanya sejarahnya Kakak ini kan sebagai pegiat budaya pasti paham lah gimana itu. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Ini kan banyak juga nih pasti milenial yang lagi nonton ini. Oke. Jadi saya pribadi kalau
kita membicarakan tentang sejarah dulu ya, sejarah sama antropologi manusia gitu ya. Dan pada akhirnya nanti tentang bagaimana entitas atau rumpun suku bangsa Lampung, atau saya juga suka menyebutnya sebagai rumpun pesagi Seminung. Itu kita nggak bisa lepas dari sejarah perkembangan manusia, peradaban manusia. Bahwa bagaimana dulu leluhur kita, kalaupun memang mungkin Ellen mungkin menyangkanya ketinggian, tapi memang pada akhirnya memang kita perlu membicarakan ini. Jadi kita itu kan dari Adam dan Hawa kan, begitu kan. Nah kemudian ada periode selanjutnya di mana ada zaman Nabi Nuh yang dunia itu kemudian tenggelam, dan pada akhirnya hanya beberapa manusia yang menjadi pengikut dan keturunan dari Nabi Nuh yang dia menyebar ke dunia. Ada tokoh di situ itu Ham, Sam, dan Yafits begitu ya. Nah dari situ itu adalah cikal bakal keturunan dan leluhur kita begitu. Nah kemudian ada lagi era selanjutnya Nabi Ibrahim, di mana beliau adalah bapak para bangsa dan agama gitu ya. Nah beliau dari istri-istrinya ada Siti Sarah, Siti Hajar, dan Kantura. Nah Kantura ini sendiri itu yang menurunkan bangsa-bangsa di Asia. Nah kalau kita klasifikasikan Indonesia ini kan ada beberapa subras ya. Ada Melayu Polinesia kita sendiri, kemudian ada peralihan ya seperti di timur sana, dan di Papua itu adalah bangsa Melanesia karena mereka berkulit gelap, berkulit hitam gitu ya. Nah kalau kita berbicara tentang kita Melayu Polinesia, selain tadi yang sudah saya sedikit jelaskan tentang bagaimana mulai perkembangan manusia dari sejak kuno, sejak sebelum-sebelumnya gitu. Nah kita sendiri kalau untuk Lampung sendiri, subetnis Lampung, maksudnya suku Lampung atau rumpun pesagi Seminung ini termasuk ke dalam Melayu Polinesia, dan dia adalah ras Melayu kuno. Nah, ras Melayu kuno gitu. Nah, jadi kita ini dari bahasa budaya itu adalah mempertuturkan bahasa Melayu kuno. Jadi kita merupakan cikal bakal daripada Melayu di Asia Tenggara ini sendiri, dalam hal kebudayaan gitu. Nah jadi mungkin akan saya jabarkan lagi atau mau dilanjutin aja. Oke. Nah jadi dari Lampung sebagai kultur daripada Melayu Polinesia, daripada Melayu kuno ini, jadi kita masuk ke dalam Proto-Malay. Nah, apa indikasi yang bisa kita lihat dari situ? Nah, bisa kita lihat terutama dari bahasanya, kemudian dari adat istiadatnya, tapi terutama adalah dari bahasanya. Kita masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yang mana kita mempertuturkan bahasa Proto-Malay. Ya. Nah, kemudian saya ingin berbicara juga tentang bagaimana perkembangan kebudayaan dan sejarah kita gitu. Nah, jadi setelah leluhur kita menempati Swarna Dwipa atau Pulau Sumatera ini gitu ya, atau Pulau Andalas juga gitu aliasnya, kita mengalami beberapa era begitu ya. Jadi dari era megalitik begitu, zaman batu, yang mana pada waktu itu leluhur kita itu batu ini ada peran penting tersendiri gitu, yang mana jadi tempat ibadah, kemudian peradilan, kemudian tempat eksekusi di sana gitu. Dan ini tinggalan-tinggalannya ada seperti kayak di Lampung Barat itu ada situs Batu Beka, situs Batu Jagur begitu ya. Nah, nah kemudian ada periode selanjutnya adalah zaman Hindu-Buddha. Nah, zaman Hindu-Buddha ini di mana pengaruh-pengaruh kebudayaan dari selatan India gitu masuk ke Nusantara. Nah, begitu juga dengan Lampung, yang mana kalau kita berbicara tentang masa Hindu-Buddha atau penyebaran budaya Sanskerta, justru kita dari suku bangsa Lampung ini atau rumpun pesagi Seminung punya peran yang signifikan terhadap penyebaran kebudayaan Sanskerta di Nusantara ini gitu. Nah, jadi tokoh-tokoh penyebar kebudayaan Sanskerta ini justru sebenarnya berasal dari Lampung. Jadi bagaimana rumpun kebudayaan Sanskerta ini bisa tersebar ke Nusantara. Jadi tokoh-tokoh diantaranya yang disebutkan dalam literatur Jawa itu ada Aji Saka. Aji Saka ini sendiri sebetulnya ini dia pernah tinggal di Lampung pada era Hindu-Buddha itu dan menyebarkan kebudayaan itu ke Pulau Jawa. Jadi ada di Jawa itu huruf kan aksara Jawa itu disebutnya Hanacaraka. Berkembang kemudian jadi logatnya Honocoroko. Sebetulnya yang lebih awal itu Hanacaraka. Jadi itu awalnya ada di selatan di timur Jawa bagian tengah gitu. Jadi yang sekarang ini ngapak-ngapak gitu ya. Macam kayak Tegal, kemudian Kebumen, Purbalingga dan lain sebagainya.
Nah itu mereka sebelumnya para leluhur ini kaitannya dengan Aji Saka, dia tinggal di Lampung. Disebutkan dalam Ronggowarsito ada kerajaan Isyaka di tanah Lampung ini, di tanah Najiran pada waktu itu pada masa Hindu-Buddha. Nah, ini adalah salah satu periodisasi tentang bagaimana sebetulnya Lampung ini besar dari zaman ke zaman gitu. Hanya saja kita kadang ada missing link atau justru mungkin merasa belum pede dengan budayanya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus diperangi dan kita terus sebarkan budaya dan segala sendi-sendi tentang kelampungan ini, dari seninya dan lain sebagainya. Nah, tadi saya mau teruskan lagi ke tadi dari masa Hindu-Buddha tadi. Kemudian kita juga mulai kan komunitas-komunitas atau entitas-entitas di Nusantara ini, terutama di Sumatera dan di Lampung ini, membuat sebuah struktur adatnya begitu, atau sebuah struktur hukum, struktur pemerintahan, sehingga akhirnya ada Dapuntah Hyang Srijaya Nasa. Beliau ini adalah pendiri dari Sriwijaya. Itu sebenarnya dari Pesagi Seminung. Dan dia menghilir ke Minanga, yang mana itu daerah sekarang ini Komering, ya kan? Dan itu juga merupakan rumpun Lampung juga kan? Nah, akhirnya di Sriwijaya ini mencapai puncak kemasannya di Siguntang, di Bukit Siguntang yang di Palembang sekarang gitu. Nah, dari sanalah Dapuntah Hyang Srijaya Nasa dengan para Dapunta dan keturunannya gitu, ini ruler atau memerintah Nusantara, ya kan? Dan ada produk-produk budayaannya dari Borobudur sampai kemudian sastra dan lain sebagainya, itu mencapai puncak kemasannya. Nah, jadi saya mau bilang bahwa Lampung ini punya peradaban yang besar gitu, dan punya banyak jenis sekali produk-produk kebudayaan yang tinggal kita gali dan kita kembangkan. Nah, kemudian tadi dari masa Hindu-Buddha ya. Nah, jadi Sriwijaya itu adalah era keemasan bagi Nusantara gitu. Karena kita berbicara tentang Lampung, maka fokusnya adalah Sriwijaya. Nah, kalau Majapahit sebetulnya era selanjutnya gitu. Tapi itu memang dari rumpun Sanjaya, dari Jawa, terutama di Jawa Timur kan gitu. Nah, kemudian era selanjutnya adalah era Islam. Nah, ini adalah era di mana ada pelurusan tauhid begitu kan. Kemudian meluruskan hal-hal subhat atau yang menyimpang sebelumnya gitu. Nah, ada pada waktu ini di Lampung gitu, ada era Paksipak Skalabeka, di mana Umpu Blungu pada waktu itu adalah tokoh sentral, termasuk awal-awal penyebaran Islam di bumi Lampung ini. Nah, kemudian dari sanalah ada mulai di Lampung, mulai ada semacam pembagian wilayah-wilayah yang sekarang kita sebut sebagai marga atau buai. Nah, jadi dari situ titik tolaknya. Nah, jadi mulai dari situlah daerah Lampung Barat, pesisir barat, kemudian Oku Selatan dan Tanggamus yang sekarang kita sebut sebagai Skalabeka ya. Nah, itu dibagi-bagi wilayahnya, dan ini juga menjadi acuan bagaimana pembagian wilayah di Lampung itu. Jadi membagi marga atau buai itu dari daerah-daerah yang dialiri oleh sungai. Nah, jadi akhirnya mulai dari sanalah dibagi wilayah-wilayah menjadi marga-marga gitu. Nah, jadi itu adalah sedikit perjalanan dari bagaimana perjalanan antropologi dan manusia Lampung itu dari waktu ke waktu gitu. Ini belum produk-produk kebudayaannya gitu. Jadi sebenarnya Lampung ini sangat kaya ya, Kak ya, akan budaya, dan dari Lampung juga kemudian bisa disebarkan ke berbagai Nusantara gitu ya, Kak. Nah, Tribuners, kita nanti bakalan ngobrol lagi nih bareng Kak Diandra, tapi jangan kemana-mana dulu karena ada yang mau lewat. Ini dia. Udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh.
Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Nah, Tribuners, kita masih balik lagi nih di obrolan santai bareng Ellen sama Kak Diandra. Nah Kak, bisa dilanjutkan tadi ceritanya mengenai sejarah budaya Lampung. Oke, mungkin terutama fokus kita bagaimana Lampung ini sebetulnya dan pada dasarnya disadari atau tidak sebetulnya mewarnai sejarah dan kebudayaan Nusantara, kira-kira gitu ya. Lampung ini sendiri kayak tadi kaitan tentang bagaimana sejarah di masa Golden Age, ke masa Nusantara tadi ya. Para Dapunta ini kan Dapunta Hyang Srijayanasa, beliau adalah pendiri dari Sriwijaya, itu itu berkedudukan di wilayah yang kita sebut sebagai Pesagi Seminung saat ini. Kemudian dalam perjalanannya dia ke arah Minanga yang sekarang merupakan daerah Komering dan mencapai puncak keemasan di Bukit Siguntang begitu ya. Nah, Sriwijaya ini bisa kita lihat indikator-indikator bagaimana hubungannya dengan Lampung dan bagaimana sebaran kebudayaannya begitu ya. Kita lihat dari budayanya dan bahasanya. Nah, Sriwijaya ini yang memang Palembang pada masa Sriwijaya, bukan pasca Sriwijaya ya, karena Palembang dari Darussalam yang pasca Sriwijaya itu dia lebih terpengaruh ke Demak. Makanya ada bahasa-bahasanya yang juga terpengaruh bahasa Jawa seperti Uwong, Banyu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi Sriwijaya ini di antara produk-produk kebudayaannya yang menunjukkan bahwa sebetulnya itu dari kita gitu, dari kita yang mewarnai dan kita yang berkontribusi terhadap sejarah Sriwijaya itu sendiri. Tarian yang sekarang masih digunakan ditampilkan di daerah Komling di Sumatera Selatan sana itu seperti tari tanggai. Nah, tari tanggai ini tarian khas Sriwijaya. Nah, kalau kita tilik dari kata tanggai itu sendiri, itu kan dari bahasa-bahasa yang ada di Sumatera Selatan itu kan ada rumpun Pesagi Seminung yang mana itu merupakan bagian dari Lampung itu sendiri, kemudian rumpun Dempo. Di rumpun Dempo dari Lahat ya, kemudian Semende, Ogan itu tidak ada istilah tanggai. Nah, kata tanggai ini sendiri adalah bahasa Lampung. Nah, jadi menunjukkan bahwa ini adalah salah satu saja indikator yang menunjukkan bahwa kebudayaan Sriwijaya itu adalah sebetulnya kebudayaan Lampung. Kemudian dari pakaian adatnya, kemudian terutama adalah dari bahasanya itu sendiri. Nah, kalau kita lihat prasasti yang ada kaitannya dengan Sriwijaya, kemudian prasasti peninggalan Sriwijaya, ada banyak kosakata di dalamnya, yang itu adalah kosakata dari bahasa Lampung. Nah,
ada yang menunjukkan tentang angka, kemudian kata sifat, kemudian menunjukkan tentang lokasi yang dia menggunakan bahasa Lampung gitu. Oke. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana Sriwijaya itu adalah Lampung itu sendiri. Oke. Nah, jadi memang Sriwijaya ini mengalami masa-masa periodisasi dan kemudian tentu dengan dinamika dan dramanya sendiri gitu. Jadi artinya ada dia masa keemasan, kemudian banyak konflik dan lain sebagainya ya. Nah, cuma kalau kita berbicara tentang bagaimana Sriwijaya ini bisa besar, kebudayaannya tersebar, tokoh-tokohnya dari mana, itu tidak terlepas dari Lampung ini sendiri atau dari rumpun Pesagi Seminung. Nah, jadi setelah tadi dari Ranau ya, dari Pesagi Seminung, kemudian dia berpindah ke Minanga, ke Palembang, ke Siguntang. Nah, akhirnya dia menyeberang ke Pulau Jawa, melebarkan kekuasaannya begitu ya. Nah, tapi pada waktu di Jawa ini memang secara politik ya, secara finansial begitu, keadaan perekonomian dan segala sesuatunya itu sudah mapan. Makanya mereka bisa mendirikan bangunan-bangunan yang spektakuler seperti Borobudur kan. Nah, Borobudur kan pada masa Samaratungga yang memang keturunan Sailendra begitu. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk produk kebudayaan dari Sriwijaya yang punya yang monumental begitu ya bagi Nusantara, dan itu notabene adalah peninggalan Sailendra yang dari kita asalnya begitu. Nah, jadi tadi setelah dari Palembang kemudian ke Jawa, dia mengalami periode atau masa selanjutnya di mana ada serangan dari Rajendra Chola dari Chola Mandala ya, dari India Selatan. Kemudian dia mengalami kegoyangan Sriwijaya, dan dari sana akhirnya dinasti Mauli Warmadewa di daerah Darmasraya, itu di daerah Jambi dan sebagian Sumatera Barat sekarang, itu mengambil alih Sriwijaya. Nah, jadi akhirnya ibu negerinya ini berpindah ke daerah Jambi. Kemudian selanjutnya, periode selanjutnya di Thailand itu pada periode yang sebetulnya relatif bersamaan, daerah Ligor, Chaya, kemudian beberapa daerah di selatan Thailand, dan tentunya di Semenanjung Malayu itu udah pasti ya, itu juga merupakan daerah dari Sriwijaya. Jadi candi-candi Sriwijaya, kemudian Sriwijaya, bahkan tarian Sriwijaya pun masih ada sampai saat ini gitu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana persebaran dari kebudayaan Sriwijaya, kemudian produk-produk kebudayaan dan identitas tentang Sriwijaya dan tentang bagaimana kita bisa mewarnai kebudayaan di Nusantara ini sedemikian luas gitu, sampai ke Thailand, bahkan sampai saat ini. Kemudian tadi di Thailand begitu, yang sekarang itu sudah berbeda negara gitu ya. Nah, untuk di Filipina, contoh daripada beberapa peninggalan di era Sriwijaya itu ada Prasasti Laguna. Itu di Filipina. Itu sebetulnya isinya tentang pajak dan persumpahan ya. Nah, di Filipina itu juga ada beberapa etnis yang sampai sekarang dia dari pakaian adat, kemudian dari budayanya itu masih otentik, masih kental dengan Sriwijaya, dengan Melayunya gitu. Biarpun memang secara mayoritas lebih dari separuh di Filipina ini kan sudah terpengaruh Spanyol ya, sudah terpengaruh Eropa, gaya-gayanya keeropaan, sehingga identitas Melayu atau Sriwijaya itu memang udah terkikis gitu. Tapi tinggalan-tinggalan dan bukti-bukti secara kebudayaan maupun secara artefak itu masih ada sampai sekarang di Filipina sana gitu. Bahkan ada alat musik, kemudian permainan kulintang mereka gitu ya. Kemudian tarian dan pakaian adat itu terlihat sekali bahwa pengaruh Sriwijaya itu sangat kuat di sana. Dan satu lagi bahwa bagaimana secara simpel kita melihat bagaimana sih Sriwijaya ini mempengaruhi Nusantara gitu. Dari hal yang kasat mata yang kita lihat secara simpel, secara gampang itu kita lihat aja dari wastra atau tekstil atau kebudayaan tekstil lah ya, kebudayaan kain gitu, dan aksara gitu. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana Sriwijaya itu tersebar, bahwa di daerah itu tuh sebetulnya pengaruh Sriwijaya itu kuat dan merupakan bagian dari wilayah Sriwijaya itu dari tekstil, dari songket.
yang kita bisa sebut dengan istilah macam-macam gitu. Kalau terutama di Lampung dan Sumsel itu ada istilah bupak atau rumpak gitu ya. Nah, artinya bahwa di Sumatera Barat ya, kemudian sampai ke tadi Thailand, kemudian di Pulau Jawa, di Bali dan di Kalimantan, Sulawesi yang mengenal budaya songket. Nah, itu Sriwijaya yang menyebarkannya. Kemudian kalau kita berbicara tentang aksara, memang aksara-aksara sebelumnya kan ada aksara Palawa ya. Kemudian yang itu turunan dari aksara Dewanagari. Dari selatan India yang mana itu merupakan kebudayaan dari Sanskerta itu sendiri. Nah, tadi kalau kita hubungkan dengan Sriwijaya, bagaimana Sriwijaya ini punya local wisdom, kemudian bisa menyebarkannya itu ke Nusantara, dan cirinya itu satu tadi kain, kemudian satunya lagi adalah aksara, yang mana aksara Palawa itu sebelumnya. Nah, pada era Sriwijaya yang dia tumbuh berkembang dan disebarkan itu adalah aksara Kaganga. Nah, aksara Kaganga ini di Lampung kita sebut sebagai Hat Lampung atau Sukat Lampung ya kan. Kemudian Surat Ulu di Sumatera Selatan disebut istilahnya. Kemudian ada Surat Batak istilahnya di Batak, dan ada beberapa varian-varian gitu. Kemudian ada aksara Lontara di Bugis di Sulawesi, kemudian ada Buibuyan di Filipina. Pada dasarnya itu adalah aksara Kaganga sebetulnya gitu. Secara secara dasarnya gitu. Nah, dan ini disebarkan oleh Sriwijaya. Nah, jadi bagaimana Sriwijaya ini menyebarkan kebudayaan di Nusantara ini dengan itu tadi, terutama dua itu tadi. Secara simpel kita melihat bagaimana bahwa pengaruh Sriwijaya itu sedemikian luas, dan bahwa di daerah itu ada pengaruh Sriwijaya. Nah, itu. Kemudian satu lagi dari bahasa. Nah, dari bahasa ini, bahwa sebetulnya bahasa kita ini sebagai Proto Malay juga merupakan cikal bakal daripada bahasa Melayu modern begitu, yang pada akhirnya nanti berkembang jadi bahasa Indonesia gitu. Wah, banyak banget ya Kak. Kalau kita menelisik ke sejarah, budaya, banyak sih, mungkin nggak habis-habis, mungkin kayak 10 SKS kayaknya. Jadi banyak banget ya, dan ternyata Lampung ini kaya banget akan budaya. Kemudian dari Lampung ini juga banyak tercipta budaya-budaya yang kemudian disebarkan ke berbagai. Yang kita harus menyadari dan menyebarluaskan sebetulnya. Seru banget Tribuners, kita kali ini ngobrol sama Kak Diandra. Tapi sayang banget waktunya udah harus kita undur diri. Tapi mungkin nanti ke depannya kita bakalan ngobrolin banyak lagi nih sama Kak Diandra, karena beliau juga mungkin nanti Ellen bakal lebih banyak ke depan ya, bakal lebih banyak tanya soal kebudayaan wisata di Lampung, Kak. Budaya dan wisata di Lampung. Iya. Itu tadi dia Tribuners, obrolan kita kali ini bersama Kak Diandra. Terima kasih Kak Diandra terima kasih, sudah sama-sama. mampir Senang ke sekali. Tribun Lampung. Sekian dari saya Ellen Octavia, pamit undur diri. Selamat siang.